Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya minta yang punya jadi kurangi atau masih sampai selawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang kadang-kadang yang pilih kasih. Dia punya tiga bersaudara. Yang satu lurah, yang satu sekcam, yang satu hansip. Turut mengundang, lurah ada, sekcam ada, hansip insya Allah. Tapi bukan orang sembarang binang, bukan. Selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang pasti dikasih. Betul? Orang tua sama anak kasih apa sayang? Sayang. Tapi kalau ada pengamen, dia di rumah kita, dia ngamen kasih apa sayang? Kasih. Betul? Dia mau kemana bodoh amat. Dia mau tidur di mana bodoh. Pokoknya dia nyanyi, kita kasih 1000. Betul? Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. 1000. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Al-Mukarramun para ulama, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada guru kita, tokoh masyarakat kita. Semoga kita semua kumpul di dunia bareng, juga bareng nanti kumpul di akhirat. Yani Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Satiri Ahmad, juga Bapak Ustadz Haji Zakaria Umar, juga Ketua DKM kita Bapak Ustadz Haji Amir Hamid Posasi, juga adik beliau Bapak Haji Sawila. Abang, mudahan ya. Awet tua kali ya. Juga jadi Bapak Sekcam, Bapak Haji Hesto Sawinda, juga Ketua LVM Bapak Eko, yang dulunya Ketua LVM-nya Bapak Haji Guru Sayuli, meninggalkan jabatan dunia menjadi PLT Darul Mukminin. PLT
PLT tadi itu pegawai lillahi ta'ala, nanti jadi PT peraturan gaji pegawai Tuhan. Juga Bapak Haji Agus selaku Binamas dan Bapak Haji Deni selaku Babinsa, juga Bapak Lurah kita yang izin karena ada sesuatu menjemput putrinya Bapak Haji Ade Fahmi, seluruh staf Kelurahan Sulimara Pinang, juga Pak Haji Tatan selaku MC, Bapak RW Karya, Pak RT Salih Hidayat, Pak RT Marun, tapi jangan Marum ya, sudah wafat beliau. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga Ketua Pembangunan Mushola Darul Mukminin Bapak Haji Guru Sajwali, tim hadrah dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat saya acara di Cimacan yang melewati Taman Safari sebelum Cibodas. Siangnya hari Sabtu di Cianjur, malam minggunya di Paku Haji itu di Kampung Kelurahan Bunisari. Tadi malam di Pondok Jagung di Desa Priangan, Priangnya. Ya. Jadi malam ini bisa silaturahmi di masjid atau mushola Darul Mukminin. Nah, karena itu, karena waktu udah malam, ceramah saya nggak lama-lama, 4 jam selesai. Mohon izin seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Malam ini gabungan ada Isra Mi'raj, ada penutupan pengajian, juga syukuran mushola Darul Mukminin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak orang yang mikirin hidup enak sampai puyeng, mikirin hidup enak sampai puyeng. Kenapa? Pagi gelap-gelap udah berangkat, siang belum pulang, malam sore baru pulang, mikirin hidup enak. Pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya kontrakan. Tapi sedikit orang yang mikirin mati enak. Betul? Mati dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Alam kuburnya menjadi nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat, ketika dihisab, diringankan hisabnya, kemudian masuk surga. Bukan cuma di surga, tetapi bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ada 2 kenikmatan nanti di surga. Pertama, kita bisa masuk surga dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan kedua yang tidak ada bandingannya, nanti di surga kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtal janna wal insa illa liya'budun."
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk sujud menyembah kepadaku, kepada Allah. Dan tujuan orang beriman adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga daripada api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanda-tanda Allah telah berpaling kepada manusia. Disibukkan manusia itu dengan urusan dunia hingga lupa akan urusan akhirat. Kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Ada yang sebagai tukang gojek, ada yang sebagai supir angkot, ada yang sebagai buruh, petani, nelayan, kantor. Disibukkan dengan urusan dunia, tapi lupa dengan urusan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang merupakan hamba-hamba Allah yang akan kembali menghadap Allah, kemudian kita mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini kita akan sedikit berbicara tentang yang namanya syukuran mushola Darul Mu'minin. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. 3 rumah Allah yang masuk surga lebih dulu. Nanti Darul Mu'minin nyusul belakangan. Yang pertama, rumah Allah yang lebih dulu masuk surga adalah Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Mushola Darul Mu'minin, Masjid Rawdatul Jannah, Masjid Al-Mu'in, Masjid At-Taqwa, dan masjid-masjid yang lain nanti nyusul barang-barang masuk surga. Nah, ketika Darul Mu'minin berada di dalam surga, lalu Darul Mu'minin akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada manusia yang dulunya ketika di dunia pernah dekat dengan Darul Mu'minin. Nah, siapa mereka? Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya untuk mushola Darul Mu'minin. Orang yang telah menginfakkan hartanya untuk sarana dan prasarana Darul Mu'minin. Jangan heran 7 juta nggak ada orangnya. Jangan heran semen butuhnya dalam ukuran detik WA sudah ada yang memang semen. Jadi inilah nanti orang yang pertama kali dipanggil Darul Mu'minin mendapatkan syafaat pertolongan Darul Mu'minin adalah orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan, mensedekahkan untuk pembangunan mushola Darul Mu'minin dan sarana prasarana Darul Mu'minin. Ini kipas bisa muterkan karena ada yang sedekah, betul. Ini karpet warnanya bisa hijau, hijaunya sama semua karena ada yang sedekah. Ini lampu bisa terang, sound system bisa bunyi. Kemudian daripada itu air keran wudhu ada airnya. Ini semua karena ada yang bersedekah. Nah, kemudian daripada itu kegiatan-kegiatan yang ada malam Jumat yang diasuh oleh guru kita Bapak Kiai Haji Satri Ahmad
dan juga yang hari malam Seninnya Ustaz Zakaria Haji Zakaria Umar. Ini semua karena adanya sedekah. Betul. Malam ini Isra Mi'raj ada yang namanya air, ada yang namanya makanan, ada yang namanya tumpuk. Ini merupakan sedekah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk musholah Darul Mukminin, maka orang itulah nanti yang akan dipanggil dulu masuk surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nanti ada yang nyumbal pentol korek, surganya segede pentol korek. Ada yang segede petromat, maka nanti rumahnya di surga segede petromat. Ada yang gede lampu seperti ini terangnya, nanti terangnya seperti ini. Tapi kata Pak Ustaz Haji Tatang, kata Pak Ustaz Haji Guru Sajole, nyumbang itu yang penting gede ikhlas daripada kecil gak ikhlas. Ya, jadi sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil gak ikhlas. Tapi di sini mah semuanya wajah-wajah ikhlas. Iya, insya Allah. Nah kemudian yang kedua, yang nanti akan dipanggil musyawarah Darul Mukminin, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa? Orang yang memakmurkan kegiatan musholah Darul Mukminin. Dia yang ikut malam Jumat, yang ngaji di sini nanti dipanggil, di absen. Guru Sujali ada, alhamdulillah ada. Pak Eko ada. Siapa lagi yang ikut talim malam Senin? Yang ikut talim hari Minggu pagi, yang ikut kegiatan zikir, apalagi sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, yang itikaf, yang tadarus, yang sholat tarawih, sholat 5 waktu, itulah nanti yang bakal dipanggil musyawarah Darul Mukminin bareng-bareng masuk surga. Nah perlu kita ketahui, satu langkah kita ke masjid, satu langkah kita ke rumah Allah Darul Mukminin, maka satu langkah kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau dosa kita pengen gugur, rontok, maka banyak-banyak masuk musholah Darul Mukminin. Jangan waktu hidup nggak pernah masuk musholah Darul Mukminin, udah mati pengen masuk musholah. Waktu hidup nggak pernah ngaji malam Jumat, malam Senin, Minggu pagi, udah mati pengen diajiin. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen di tahlil. Waktu hidup nggak pernah masuk musholah, udah mati pengen masuk. Tapi bukan orang Darul Mukminin, bukan. Di sini mah alhamdulillah sholat maghribnya penuh jamaahnya, apalagi sholat subuh jamaahnya penuh sampai keluar. Alhamdulillah. Kalau di kampung saya itu penuh jamaahnya sampai keluar. Kenapa? Pintunya belum dibuka. Tapi di sini mah alhamdulillah. Ya Allah. Nah, ini ganjaran pertama dan kedua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat musholah Darul Mukminin. Amin Allahumma. Kalau saya boleh tanya, pilih mana? Sholat apa disolatin? Sholat. Mau berangkat sendiri ke Darul Mukminin apa dianterin? Berangkat sendiri. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Belakang. Gak mau di depan? Gak mau. Ini kita semua punya apa enggak nih? Punya apa enggak nih kita? Punya. Jujur nih saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita bangun tidur, yang kita pegang, yang kita buka, yang kita baca, HP apa Al-Quran? HP.
Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? HP. Lebih lama mana buka makan HP sama Al-Quran? HP. Nanti kesakaratul maut lagi dikuburin, pengennya dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Pinter gak Pak? Setiap huruf yang kita baca itu adalah doa. Setiap huruf yang kita baca menguburkan dosa-dosa kita. Setiap huruf yang kita baca adalah hidayah, adalah petunjuk, adalah kemudahan, adalah pertolongan. Karena itu banyak-banyak baca Al-Quran. Nah begitu juga kalau kita baca salawat, salawat yang kita baca merontokkan dosa-dosa kita. Begitu pula kalau kita membaca kalimat zikir la ilaha illallah, itu pun menguburkan dosa-dosa kita. Dengan salawat yang kita baca, maka doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salawat yang kita baca, maka hati kita menjadi tenang. Nah karena itu Bapak, Ibu, anak muda, kalau kita lagi naik motor lumayan, dari rumah ke Ciledug, dari rumah nganterin anak ke sekolah, dari rumah mau kondangan, udah baca aja, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atau kita udah zikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa? Orang yang hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka nanti wafatnya husnul khotimah. Digunakan dalam menghadapi sakaratul maut. Nikmat alam kuburnya nanti terjaga dari api neraka, menjadi nikmat kubur. Karena itu banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah. Di mana itu? Adanya di mushola Darul Mu'minin. Karena kalau sudah di Darul Mu'minin, makanannya adalah sholat, betul? Makanannya adalah membaca Al-Quran, makanannya adalah zikir, istighfar atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. PRW kalian mana? Oh ada. Bina Mas mana? Masih ada? Bapak Binsa masih ada? PRT mana PRT? Ada PRT? Iya PRT. PRT-nya ada. Di sini kampung aman PRT? Aman ya? Ya kalau di kampung saya nggak aman tuh. Banyak yang namanya kopi miring, banyak yang namanya arak Bali, ciu, anggur merah, eksimer, tramadol, arak Bali. Tapi di sini mah enggak. Di sini mah ada Darul Mu'minin. LPM-nya jadi jadi apa tuh? PLT. Jadi PLT jadi PGPT. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku, sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Udah segitu aja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam konteks kita mensyukuri pembangunan mushola Darul Mu'minin sudah selesai. Terima kasih Bapak Haji Saman selaku donatur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi ada berbicara tentang Isra Mi'raj, dan sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan sampai menunggu pengumuman keputusan dari
perintah. Nah, perlu kita ketahui dan sudah kita ketahui bersama bahwa Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini artinya apa? Setelah Isra Mi'raj, syukuran peresmian pembangunan dari Mushola Darul Mukminin, maka kegiatan-kegiatan ta'lim, sholat 5 waktunya, jamaahnya makin rame. Jamaah sholat 5 waktunya makin penuh. Kalau Isra'nya banyak seperti ini, maka 5 waktunya insya Allah. Perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, malam itu ketika Nabi diisrakan di Masjidil Aqsa, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain telah berkumpul untuk melaksanakan sholat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di antara mereka. Summa ba'atsalahu Adam faman dunahu minal anbiya fa'ammahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tilkal lailah. Nah, ini namanya Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari alam bumi, alam bawah naik. Makanya Darul Mukminin musholanya naik, bukan cuma lantai 1 jadi lantai 2. Insya Allah nanti lantai 3. Mi'raj artinya naik, dimulai dari alam bumi, alam bawah, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai langit yang ke-7. Di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa rufi'a ilal Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi menuju Baitul Ma'mur. Yusalli bihi kulla yawmin sab'una alfa malikin. Di tempat itulah Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat setiap hari mengerjakan sholat. Jadi yang sholat bukan cuma manusia, tapi malaikat juga sholat. Yang menyembah Allah, sujud kepada Allah, bukan cuma manusia, malaikat, tapi seluruh isi alam semesta ini sujud beribadah kepada Allah Subhanahu. Summa rufiqtu ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi menuju Sidratul Muntaha, tahta Allah, singgasana Allah, hingga berjumpa dengan ruh dan jasadnya menghadap Allah Subhanahu. Nah, ada oleh-olehnya itu, yakni turunnya wahyu perintah sholat dalam sehari semalam. Summa faradat alayya khamsatun sholatan kulla yaumin. Nah, dari konteks ini bicara Isra Mi'raj artinya bicara tentang sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 47, di sana dijelaskan satu kali orang meninggalkan sholat maka 1 hari di neraka. Satu kali orang gak sholat, 1 kali 1 hari di neraka. 1 hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang johornya out, asar out, maghrib out, isya out, subuh out, 5 waktu sehari semalam, maka sebanding dengan 5.000 tahun di dunia. Karena itu jangan meninggalkan sholat. Nanti coba lihat
Sepanas-panasnya api di dunia itu yang merah apa kebiru-biruan? Biru. Sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Tapi panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Nanti penghuni neraka oleh Allah dikasih makan gratis. Buahnya buah zakum. Apa itu buah zakum? yakni lelehan logam yang mendidih yang apabila dimakan penghuni neraka maka itu perutnya akan hancur. Di neraka nanti oleh Allah penghuni neraka dikasih minum namanya hamim, lelehan timah yang mendidih. Apabila diminum maka khususnya akan hancur. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47 dijelaskan, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu berada di dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, jangankan orang yang tidak sholat tuh, orang yang sholat aja bakal celaka. Al-Maun ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang sholat. Siapa yang celaka? Yang lalai dalam mengerjakan sholat. Zuhur jam 12 7 menit, setengah 3 jam 3 hampir baru sholat zuhur. Asar jam 3 15 menit, jam setengah 5 jam 5 baru sholat asar. Maghrib jam 6 lewat 10 menit hampir isya baru sholat maghrib. Isya jam 7:15 menit gerjanya hampir masuk sholat subuh. Orang yang seperti ini maka nanti Allah ancam masuk neraka, namanya neraka wa'il. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai uraian penutup tentang Isra Mi'raj, tentang sholat, Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama kali dihisab, diperiksa pada hari kiamat, as-shalatu adalah sholatnya. Fa in salahat salahat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka bersedekah untuk pembangunan Darul Mukminin, maka dia berinfak untuk memakmurkan kegiatan Darul Mukminin, maka malam ini dia nyumbang makanan untuk Isra Mi'raj, peresmian musyawarah Darul Mukminin, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in fasada sa'iru amalihi. Apabila tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, anna Jibrilah, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, la yataqabbalullah min tarikis shalah. Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Saumahu, dia puasanya tertolak. Wala sadaqatahu, dia sedekah, infak sedekah, PHBI Isra Mi'raj Darul Mukminin, maka akan tertolak. Wala hajjahu, hajinya akan tertolak. Wala zakatahu, zakat fitrahnya tertolak, zakat malnya tertolak. Wala amalahu, dan
surga adalah sholat. Kita punya rumah, rumahnya punya kita, lalu ada pintunya, kuncinya ketinggalan di Darul Mukminin. Kira-kira bisa masuk nggak tuh ke rumah? Nggak bisa masuk. Kita punya motor, motornya punya kita. Kita bawa, kita hidupkan dari dealer, kita matiin, lupa kuncinya ada di dealer, ada di showroom. Kira-kira setelah kita matiin, bisa nggak kita hidupin lagi? Miftahul jannah as-sholat, kuncinya surga adalah sholat. Miftahul khair as-sholat, kunci segala kebaikan adalah sholat. Nah, cumanya nih Bane. Ada orang lari 5 kilo sampai, ada orang jalan-jalan ke Cibodas sampai, ada orang ke Jakarta jalan-jalan sampai, musola Darul Mukminin yang cuma 10 meter, 100 meter gak sampai. Tapi dulu sebelum Isra Mi'raj, sebelum musolanya lantainya baru 1, tapi setelah meningkat Isra Mi'raj, insya Allah jamaahnya rame, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini penutup yang pertama, pentingnya kita mengerjakan sholat. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengerjakan sholat. Kita kepengen bareng kumpul di dunia dan juga kumpul bareng nanti di akhirat. Pak Guru Sojoli bawa kopi, Bapak Ustadz Tatang bawa pisang goreng. Kita kumpul bareng di sana. Ada apa karya? Nonton bola yuk, begitu kan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, penutup yang terakhir sedikit, kita akan memasuki bulan puasa. Ini kalau orang bilang, orang tua kita bahasanya bulan roah ya, bulan munggahan. Makanya kuburan semakin ramai, orang pada ziarah kubur. Dari rumah ke rumah, Pak Ustadz Haji Satiri, ini ramai nih. Kenapa? Masyarakat pada sedekahan, pada roahan, pada munggahan untuk menghormati orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Betul? Saya mau tanya, kalau ada anak kita, dia udah punya gaji, gajinya gede, main ke rumah orang tua, gak bawa duit, gak ngasih duit, pelit. Kalau Pak Karya, Pak RW, dia main ke rumah mertuanya, mertuanya orang tuanya juga, gak bawa makanan, gak bawa oleh-oleh, itu Pak RW pelit. Tapi ada anak yang paling pelit di dunia. Siapa mereka? Anak yang tidak pernah mendoakan orang tua. Anak yang tidak pernah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tua. Ini anak yang paling pelit. Nah, karena itu saya titip sama anak muda, kalau kita main ke rumah orang tua, jangan cuma datang bawa makanan. Cuma kadang-kadang kita bawa makanan kalau orang tua lagi sakit. Kita main ke rumah saudara, mampir ke Pasar Limpong beli jeruk anggur kalau saudaranya sakit. Waktu sehat nggak bawa apa-apa. Waktu sakit kita bawa. Akhirnya makanan yang makan siapa? Kita yang sehat. Betul. Orang sakit makan anggur pahit tahu. Makan jeruk pahit, makan salak pahit. Orang sakit enaknya minum air hangat, teh hangat sama air putih hangat, campur sama kecap sama garam sama nasi hangat, udah itu doang. Betul. Jadi kalau ada anak main ke rumah orang tua, waktu sakitnya baru main bawa makanan, tuh anak meledek, ini anggur pak, anggur. Nah, kalau kita anak nih main ke rumah orang tua, bukan cuma main bawa makanan, makan bareng sama orang tua. Kemudian kita kongkok bareng, ngobrol bareng sama orang tua. Kenapa? Ketika seorang anak dia main ke rumah orang tua, dia makan bareng, minum bareng, kongkok bareng, ngobrol bareng,
Kalau rahmat Allah sudah turun, jangan heran pulang dari rumah, kontrakan kosong jadi ada isinya. Bisnis yang tadi berbulan-bulan belum ada yang ngasih, belum jadi, tahu-tahu ada yang jadi. Anak yang tadinya belum dilamar, tahu-tahu punya jodoh. Kenapa? Keberkahan kita ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Betul. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ya, jadi ridha Allah, ridha orang. Cuma sayang nih, sayang nih. Saya lihat banyak santri salaman bolak-balik sama kiai. Banyak murid salaman bolak-balik sama ulama. Banyak jamaah salaman bolak-balik sama habaib. Tapi itu anak nggak bolak-balik salaman sama orang tuanya. Dibolak jadinya. Padahal surga yang terdekat adalah orang tua. Kiainya juga bilang begitu. Kiainya juga ngajarin begitu. Cuma terkadang istri kita, anak kita lebih bolak-balik kepada ulama, lebih bolak-balik kepada kiai, lebih bolak-balik kepada gurunya dibandingkan kepada orang. Coba ada bapak pada lihat enggak ada anak salaman bolak-balik sama orang tuanya? Hampir enggak pernah lihat. Betul. Padahal di situ sesuatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Surganya dunia adalah keridhaan kedua orang tua. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, karena itu kita ngirim Fatihah tadi, Yasinan dipimpin oleh guru kita Pak Ustaz Haji Satiri Ahmad sampai ke sana. Sedekah kita nih malam ini sampai ke sana. Tapi kan orang tua kita jangan cuma main. Jangan cuma main, tapi juga bawa oleh-oleh. Betul. Artinya apa? Sedekah sampai, Yasinan sampai, tapi jangan lupa ziarah juga dong. Betul. Contoh, Pak RT Sarif Hidayat punya anak di Anuktoh. Pak RW Karya punya anak di Anuktoh. Bareng 1 tahun, bareng masuknya. 1 tahun pertama bareng dua-duanya ke sana. 1 tahun yang kedua, Pak Karya masih rajin jenguk anaknya. PRT Syarif cuma nitip duit sama makanan. Anak PRW senang, bahagia. Orang tua datang, duit datang. Sementara anak PRT Syarif senang sih senang, tapi nggak sesenang daripada anak PRW. Betul. Artinya apa? Orang tua kita senang malamnya ditahlilin, senang dibacain salawat, senang dibacain Al-Quran. Tapi juga orang tua kita lebih senang kalau anaknya juga ziarah kubur. Kalau kita sebagai anak suka ziarah kubur, nanti anak kita juga suka ziarah kubur. Kalau kita sebagai anak suka silaturahim, main ke rumah orang tua, bawa makanan, kasih duit, nanti anak kita pun demikian. Birru abakum wa tabirkum abnaakum. Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita, nanti begitu juga lah akhlak anak-anak kita kepada kita. Betul. Nah, karena itu ada sebuah kisah nih, Bang. Nenek-nenek berangkat umroh, dapat 3 hari di Madinah. Tuh nenek-nenek diam aja, ngelamun aja, nangis aja, sedih aja. Temannya tanya, "Nek, kenapa ngelamun, kenapa diam?" Ujung-ujung dia bilang duitnya habis. Lalu, Nek punya anak nggak ada? Nggak punya. Punya nomor teleponnya ada.
Diteleponlah anaknya itu satu. Anaknya ada 10. Akhirnya apa? Tuh anaknya semuanya transfer masing-masing 1 juta. Itu nenek orang tua dapat 10 juta. Besoknya tuh dilihat nenek-nenek masih nangis, masih sedih, masih diam. Nek kenapa nangis? Nek kenapa sedih? Nek kenapa diam? Iya, coba kalau anak saya 20 juta itu. Artinya apa? Di dunia saja orang tua kita ditransfer duitnya nyampe senang. Kita video call dari rumah Indonesia ke Madinah nyampe nggak? Nyampe. Ke Mekah nyampe. Nah, jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel. Betul. Jaringan Allah lebih luas daripada wifi data seluler. Artinya apa? Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua apa yang kita niatkan, sedekah kita, Al-Quran kita, istighfar kita, salawat kita, semuanya sampai kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin Allahumma. Dan penutupnya sedikit tentang bulan puasa. Saya mau tanya nih, kita punya dosa enggak sesama tetangga? Punya. Guru punya dosa sama murid, murid punya dosa sama guru. Betul? Ketua pembangunan punya dosa sama ketua DKM. Ketua DKM punya dosa sama ketua pembangunan. Warga punya dosa sama PRW. Pak RW punya dosa sama PRT. PRT punya dosa sama orangnya. Nah, konteksnya apa? Yuk kita saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, apalagi kita sudah nisfu Sya'ban. Betul. Nah, kenapa? Hadis menjelaskan, "Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada 2 golongan macam manusia nanti di hari kiamat didiamkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin PRT Syarif lewat PRT kalian, didiamin aja, ditegur enggak, ditanya juga enggak, bingung enggak? Pak Tatang biasanya tegur sapa dengan Pak Guru Sajoli, ini kok sehari ini diem aja, negor enggak, nanya enggak. Tuh Pak Ustaz Tatang, bingung enggak? Ini ada 2 golongan macam manusia nanti di hari kiamat didiamkan saja oleh Allah. Siapa mereka? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati layalin. Tidak halal bagi sesama muslim yang tidak saling menegur sapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi kalau marah-marahan itu manusiawi. Kalau ada yang namanya orang itu berkata-kata yang artinya bikin orang marah, bikin orang gak senang, itu manusiawi. Tapi ingat hadisnya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Saya mau tanya, yang di dalam sini masih ada nggak yang marah-marah? Ada? Kalau di sini di lingkungan RT RW sini masih ada nggak saudara tetangga kita yang masih marah-marah? Nah, insya Allah enggak ada. Amin. Nah, yang kedua yang terakhir, wajarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaitahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak selamat dan aman daripada tetangganya. Karena itu kita saling maaf dan memaafkan. Nah, penutup kesimpulan syukuran musholah Darul Mu'minin, Isra Mi'raj, kemudian sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Dan penutup saya simpulkan, ada seorang tukang kuli membangun rumah. Ini orang pengen pensiun, nih orang pengen berhenti, lapor sama bosnya. Bos, saya pengen berhenti.
pensiun. Kata bosnya, Bapak boleh pensiun? Silakan bangun dulu rumah yang terakhir. Singkat cerita, 3 minggu kemudian lapor, bos, rumahnya udah jadi. Ini kuncinya. Mohon maaf lahir batin, saya izin mau berhenti. Kata bosnya, boleh berhenti. Ini kunci, dah. Bapak pegang lagi, Bapak ambil. Maksudnya bos, itu rumah yang Bapak bangun terakhir, rumahnya buat Bapak. Senang gak tuh orang? Berhenti dapat rumah. Nangis tapi senang, nangis tapi bahagia. Pulang ke rumah, ketemu istrinya, Bu, ada apa? Ditanya sama istrinya, Bu, ternyata rumah terakhir yang saya bangun, yang kita bangun, rumahnya buat kita. Ini kuncinya. Istrinya alhamdulillah. Tapi suaminya nangis lagi. Nangisnya nyesel. Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya terburu-buru? Kalau ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya untuk di akhirat. Nah, pesan moralnya adalah kalau sholat tarawih jangan buru-buru. Betul? Kalau kita ngaji jangan buru-buru. Kalau kita berdoa jangan buru-buru, yang teliti, yang berkualitas. Karena itulah nanti dengan amal ibadah kita, insya Allah kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Yuk kita tutup, izin kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ya Allah, 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 ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bil iman bit taqwa wal istiqamah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma faiz an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata haramika min qabli an tumitana. Allahumma ballighna ziyaratal qabri wa Makkahal mukarramah wa Madinatal munawwarah wa ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.